Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gita Nurwidayanti dengan NIM 64221150. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah melakukan uji kualitas data, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis, dan juga uji koefisien determinasi. Langkah pertama, saya akan melakukan uji kualitas data, yaitu uji validitas. Di sini sudah ada data hasil kuesioner yang sudah di-copy dari Excel ke SPSS. Langsung saja ke langkah-langkahnya, kita klik Analyze, terus ke Correlate, kita pilih yang Bivariate. Di kolom yang Variables ini, kita pindahkan variabel X1 dulu dari pertanyaan 1 sampai total X1. Kita pindahkan. Sampai totalnya. Terus, di correlate coefficient ini, pastikan sudah tercentang person, terus di bawahnya to Tyler, dan di bawahnya lagi flag signification correlation sudah tercentang. Kita klik OK. Nah, ini adalah output hasil dari uji validitas X1. Untuk mengetahui valid atau tidaknya, dari setiap instrumen pertanyaan X1, kita akan membandingkan nilai person correlation ini dengan nilai Airtable yang diperoleh dari jumlah sampel, yaitu 152. Dapat dijelaskan bahwa seluruh item pertanyaan X1 memiliki nilai R hitungnya lebih besar dari nilai Airtable-nya, yaitu 0,159 pada taraf signifikansi 0,05 yang dinyatakan valid. Lanjut, kita melakukan uji validitas X2. Dengan cara yang sama, kita correlate, bivariate. Yang di kolom variables X ini, X1 kita pindahkan dulu, CTRL-A. Lanjut, kita pindahkan variabel X2 dari pertanyaan 1 sampai total X2-nya. Lanjut, kita klik OK. Ini adalah output dari hasil uji kualitas X2. Dapat dijelaskan bahwa seluruh item pertanyaan dari X2 ini memiliki nilai R hitungnya lebih besar dari nilai Airtable, yaitu 0,159 pada taraf signifikansi 0,05 yang dinyatakan X2 ini valid. Selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Kita klik Analyze, pilih yang Scale, terus Reliability Analysis. Di items ini kita pindahkan dulu. Di kolom items ini, kita akan pindahkan variabel X1 dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 6. Sampai pertanyaan 6 saja. Total dari X1-nya nggak usah dimasukin ke dalam table. Udah sampai X1 pertanyaan 6, kita klik yang statistik. Terus di kolom deskriptif for-nya ini, kita centang yang scale if item delete. Terus continue. Oke, di modelnya pastiin sudah alpha. Kita klik OK. Ini merupakan output hasil uji reliabilitas yang menunjukkan variabel X1 mempunyai nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,06, sehingga dinyatakan variabel X1 valid dan reliable. Lanjut, kita uji reliability untuk X2-nya. Kita pilih scale lagi, reliability analysis. Kita pindahkan item X1-nya ke sebelah kiri, kita ganti ke kita ganti ke variabel X2-nya. Sama, kita akan pindahkan variabel X1 pertanyaan 1 sampai variabel
X2 pertanyaan 8 ya, sampai pertanyaan 8. Kita langsung klik aja oke. Ini merupakan output hasil uji realitas yang menunjukkan variabel X2 mempunyai nilai Cron-Batch alpha-nya lebih besar dari 0,06. Sehingga dinyatakan variabel X2 valid dan realita. Selanjutnya, kita akan melakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas. Langsung saja kita klik Analyze, kita pilih Regression, kita klik yang linear. Di kolom dependent ini, kita pindahkan variabel Y, variabel total Y, dan di independent ini, kita pindahkan variabel total X1 dan X2-nya. Kita klik statistik, continue, kita klik plots, dan yang kolom Y-nya ini kita pindahkan spreadsheet ke kolom Y, dan zpred ke kolom X. Di bagian standardized residual plot-nya, kita centang yang histogram dan normal probability plot. Continue, lanjut ke save. Di residual standardized-nya kita centang. Langsung continue dan oke. Kita lihat. Di sini ada kolom baru, yaitu ref 1. Kita lakukan analyze, terus kita ke parametric test, kita pilih legalis dialog, lalu ke one sample GS. Kita klik. Lalu di tes variable list ini, kita pindahkan hasil ref 1 tadi, lalu kita klik OK. Nah, ini dia one sample Kolmogorov-Smirnov test, di mana pada hasil uji normalitas dan dengan metode Kolmogorov-Smirnov ini didapat nilai signifikansi totalnya sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 yang disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Lanjut, kita akan melakukan uji multikolinearitas. Kita klik Analyze, ke Regression, kita pilih yang linear. Di kolom dependent ini, kita pindahkan variabel total Y-nya. Di kolom independent, kita pindahkan total X1 dan total X2-nya aja. Terus, kita ke statistik, kita pilih kolinearitas diagnostik. Terus, kita klik OK. Ini merupakan koefisien dari tabel hasil output dari uji multikolinearitas. Kita bisa lihat di bagian koefisien dan kolinearitas statistik. Di sini, tabel tolerance dari variabel X1-nya dan X2-nya bernilai 0,657 lebih besar dari 0,10. Dan nilai fifth dari variabel X1 dan X2-nya yaitu 1,522 yang lebih kecil dari 10,0. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Selanjutnya, saya akan melakukan uji heteroskedastisitas menggunakan Gleaser. Kita klik Analyze, ke Regression, kita pilih Linear. Di kolom dependent, kita pindahkan total Y. Di kolom independent, kita pindahkan total X1 dan X2-nya. Klik Save. Kita centang di bagian residual, kita centang as standardized. Klik Continue. Lalu kita klik OK. Setelah kembali lagi ke data view, kita lihat apakah hasil sudah keluar. Ini adalah hasil ref 1. Kita biarin dan kita ke transform. Kita akan mentransform datanya. Kita pilih yang compute variable. Kita klik di target variable ini ABS res. Lalu di function group ini kita klik yang arithmetic.
Di function and special variables ini, kita klik yang ABS 2 kali. Setelah di numeric expression ini udah keluar, kita pindahkan res 1 yang tadi ke sini. Lalu klik OK. Kita balik lagi ke data view. Nah, di sini udah keluar ABS res yang tadi kita transform. Kita balik lagi ke analyze, terus ke regression, linear. Kolom dependent ini, variabelnya kita pindahkan, dan kita ganti dengan hasil transform data tadi, yaitu ABS res. Nah, terus kita klik OK. Ini adalah hasil uji heteroskedastisitas menggunakan Blazor. Selanjutnya, saya akan melakukan uji analisis regresi linear berganda. Yaitu kita klik Analyze, kita ke Regression lagi, terus klik Linear. Di kolom Dependent, kita pindahkan variabel Y-nya. Di kolom Independent, kita pindahkan total X1 dan total X2-nya. Kita langsung klik OK. Tabel koefisien ini merupakan hasil dari uji analisis regresi berganda. Langkah selanjutnya, saya akan melakukan uji T parsial. Kita akan ke Analyze, ke Regression, ke Linear. Di kolom Dependent ini, kita pindahkan total Y-nya. Di kolom Independent ini, kita pindahkan X2-nya dulu, karena kita akan menguji secara parsial sendiri-sendiri terhadap X1 terhadap Y. Kita langsung klik OK aja. Nah, dibagi dengan tabel koefisien, yang artinya terdapat pengaruh budaya kerja terhadap kinerja karyawan secara signifikan. Berdasarkan tabel koefisien X2 ini, artinya terdapat pengaruh etos kerja terhadap kinerja karyawan secara signifikan. Kita akan melakukan uji F simultan. Langkahnya, klik Analyze, kita pergi ke Regression, ke Linear. Cara ini sama seperti uji analisis regresi linear berganda. Kita klik Linear. Di kolom Dependent, pindahin total Y-nya. Di Independent, kita pindahin variabel X1 dan X2-nya. Langsung kita klik OK. Berdasarkan tabel koefisien X2 ini, artinya terdapat pengaruh etos kerja terhadap kinerja karyawan secara signifikan. Uji F simultan dapat kita lihat di tabel ANOVA ini. Ketahui, nilai signifikan untuk pengaruh budaya kerja dan etos kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitungnya sebesar 15,936. Selanjutnya, kita akan melakukan uji koefisien determinasi parsial. Yang pertama, kita klik Analyze, kita ke Regression, kita ke Linear. Di total dependent-nya ada total Y, di independent ada variabel X1 dan X2-nya. Kita klik statistik, di sini kita pakai kita centang yang part and partial correlation. Kita klik, kita centang, terus continue. Kita klik OK. Dari tabel data yang diperoleh, nilai standar digit coefficient ini dan nilai zero order nantinya akan dikalikan untuk mengetahui nilai dari koefisien determinasi parsial tiap variabel untuk mengetahui sejauh mana variabel budaya kerja dan etos kerja mempengaruhi kinerja karyawan. Berikut contoh hasil perhitungan dari nilai koefisien determinasi parsial. Berikut contoh hasil perhitungan dari nilai koefisien determinasi parsial. Lalu kita lanjut ke uji koefisien determinasi secara parsial. Ini caranya sama seperti kita melakukan uji analisis regresi linear berganda. Kita ke Analyze, terus ke Regression, kita ke Linear. Di bagian Dependent, kita pindahkan total Y-nya. Di bagian Independent, kita pindahkan total X1 dan X2-nya. Langsung aja kita klik OK. Nah, kita akan melihat hasil dari uji koefisien determinasi secara simultan ini di tabel model Sumar ini, di R-square.
yaitu sebesar 0,176. Sekian penjelasan langkah-langkah uji kualitas data, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis, dan juga uji koefisien determinasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.